Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenal lapisan bumi dan fenomena di dalamnya. Yuk kita cari tahu apa aja sih yang ada di dalam bumi dan bagaimana fenomena seperti gempa bumi dan gunung berapi bisa terjadi. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan struktur lapisan-lapisan bumi. Yang kedua, siswa dapat menguraikan konsep pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga, siswa dapat memahami penyebab dan dampak dari gempa bumi. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan karakteristik dan dampak erupsi gunung berapi. Pertama-tama, mari kita mulai dengan mengenal struktur bumi secara umum. Bumi kita ini tidak padat seluruhnya, tetapi terdiri dari beberapa lapisan utama yang tersusun dari luar ke dalam. Lapisan-lapisan tersebut adalah kerak bumi, mantel bumi yang terdiri dari mantel atas dan bawah, dan yang terakhir adalah inti bumi yang juga terdiri dari inti luar dan inti dalam. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun utama kerak samudra adalah batuan basalt, sedangkan penyusun utama kerak benua adalah granit yang sifatnya tidak sepadat batuan basalt. Pembahasan selanjutnya adalah mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, yaitu sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Di bagian ini terdapat material yang bersifat kental dan panas, bahkan sebagian berbentuk seperti magma yang bergerak secara perlahan. Dan yang terakhir adalah inti bumi. Lapisan inti luar berada di kedalaman 2.885 hingga 5.144 km dan mempunyai suhu yang cukup panas, yaitu mencapai 3.700 derajat Celcius. Untuk inti dalamnya memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 dari ukuran bulan. Untuk bagian inti dalam ini adalah lapisan yang paling panas, karena suhunya bisa mencapai antara 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius yang setara dengan panasnya matahari. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kerak bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang dapat bergerak. Gerakan ini disebut sebagai gerakan lempeng tektonik dan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gerakan divergen, yaitu ketika dua lempeng bergerak saling menjauh. Pergerakan ini biasanya menyebabkan terbentuknya dasar laut yang baru. Dan yang kedua adalah gerakan konvergen, yaitu saat dua lempeng saling bertabrakan. Tabrakan ini dapat membentuk pegunungan atau menyebabkan gempa bumi yang sangat kuat. Yang ketiga adalah gerakan transform, di mana dua lempeng bergeser sejajar tetapi berlawanan arah. Gerakan ini bisa memicu gempa yang cukup merusak di permukaan. Fenomena selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Secara umum, gempa bumi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah gempa tektonik yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik, dan yang kedua adalah gempa vulkanik yang terjadi akibat aktivitas magma di dalam gunung berapi. Dalam peristiwa gempa bumi, terdapat 2 istilah penting yang perlu kita ketahui, yaitu hiposentrum dan juga epicentrum. Hiposentrum adalah titik awal gempa yang berada di dalam bumi, tempat di mana energi dilepaskan pertama kali. Sedangkan epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang letaknya tepat di atas hiposentrum. Selain gempa bumi, fenomena alam lainnya yang dipengaruhi oleh aktivitas dalam bumi adalah letusan gunung berapi. Gunung berapi dapat meletus karena adanya tekanan magma dari dalam bumi. Magma berasal dari dapur magma, kemudian ia naik lewat pipa magma menuju permukaan. Sebelum keluar, magma bisa membentuk kubah lava. Jika tekanannya sangat tinggi, magma akan keluar melalui kawah dan berubah menjadi lava. Letusan gunung berapi bisa berbahaya, tetapi juga dapat menyuburkan tanah di sekitarnya.
pengetahuan tentang lapisan bumi dan fenomena di dalamnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.